pelajaran tentang bab kedua, yaitu kajian pustaka. Yang pertama itu ada pengertian filsafat. Secara etimologi, istilah filsafat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang sama artinya dengan kata filsafat. Kata filsafat ini merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Dan kata filosofia ini terdiri dari dua suku kata, yaitu philein yang artinya cinta atau mencari, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi dari kata filosofia ini yang artinya itu mencintai kebijaksanaan atau mencintai kebenaran. Nah, menurut Hamersa 1981, dia mengatakan bahwa kebijaksanaan berarti pandai, tahu secara mendalam dan seluas-luasnya, baik secara teoritis maupun sampai dengan keputusan yang bertindak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Yang pertama itu ada kausa materialis, maksudnya adalah sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua ada kausa formalis, yang dimaksudnya di sini adalah yang berhubungan dengan bentuk Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Nah, yang ketiga adalah kausa efisiensi. Maksudnya dalam kegiatan ini ada kegiatan BPUPKI dan PPKI untuk menyusun atau merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka. Yang keempat ada kausa finalis. Maksudnya di sini yaitu yang berhubungan dengan tujuan. Tujuannya itu yang diusulkan untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka. Nah, jadi dari yang keempat tersebut adalah inti atau esensiensi sila-sila yang meliputi. Yang pertama itu ada ketuhanan atau sebagai kausa prima. Yang kedua ada kemanusiaan, yaitu makhluk individu atau makhluk sosial. Dan yang ketiga ada kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Keempat ada kerakyatan. Untuk unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Dan yang terakhir adalah keadilan, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Dari kelima nilai Pancasila ini merupakan kesatuan yang utuh atau yang bulat atau sama dengan yang tidak bisa dipisahkan, meskipun tiap Pancasila memiliki nilai dan fungsi tersendiri. Jadi, filsafat pendidikan Pancasila itu harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikannya. Di sini menurut Jumali dan kawan-kawan 2004 perlu dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama itu terdapat pandangan tentang manusia Indonesia. Filosofis pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia itu sebagai yang pertama itu makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan segala fitrahnya. Dan yang kedua itu makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya. Dan yang terakhir itu makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidupnya dan masyarakat yang pluralistik bagi lingkungan dan budaya. Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan. Jadi, Pancasila ini merupakan sistem pendidikan yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia ini wajar untuk dijiwai dan didasari untuk mencerminkan identitas Pancasila.
Cita dan karsa bangsa Indonesia diusahakan secara lembaga dengan sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh satu keyakinan, pandangan hidup, dan filosofi tertentu. Inilah dasar pikiran mengapa filsafat pendidikan Pancasila itu merupakan tuntutan nasional dan sistem filsafat pendidikan Pancasila adalah sub dari sistem negara, khususnya dalam melestarikan kebudayaan dan kepribadian bangsa yang ada pada akhirnya untuk menentukan eksistensi dan martabat bangsa. Selanjutnya yang keempat itu ada filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan dilakukan oleh manusia melalui kegiatan pembelajaran. Dalam praktik pendidikan yang universal banyak ditemukan beragam komunitas dari manusia yang memberikan makna yang beragam di pendidikannya. Nah, di samping itu pula tidak menutup kemungkinan adanya tafsiran baru yang merupakan hasil analisis istilah-istilah dan pernyataan-pernyataan yang digunakan. Jadi, dengan adanya tafsiran baru ini, makna Pancasila itu akan lebih dimengerti dan lebih hidup di dalam. Baiklah, di sini saya Rinayati Saragi akan menjelaskan bab 3 dari hasil mini riset kami. Nah, yang pertama itu ada desain penelitian. Jenis penelitian pada mini riset kali ini kami melakukan bentuk kajian pustaka. Kajian pustaka itu atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian. Khususnya seperti penelitian akademik yang tujuannya itu adalah mengembangkan sebuah aspek teoristis maupun aspek manfaat praktis. Dan yang selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian penulis ini dalam mini riset kami kali ini adalah bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan karakter bangsa dalam perspektif filsafat Pancasila. Yang ketiga itu ada instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen dan teknik pengumpulan data ini jenis penelitian yang kami pakai adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif merupakan cara terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber. Selanjutnya, adapun sumber yang kami gunakan itu antara lain buku, jurnal, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada jenis data. Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh juga nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Selanjutnya ada yang kelima yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah sebuah cara atau ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu atau LASA atau menurut para ahli yaitu dari LASA 2009-207. Metode penelitian yang dilakukan dalam mini riset ini yaitu dengan tinjauan pustaka. Dan yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Yang ketujuh ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data juga dapat dilakukan melalui tahap yaitu yang pertama ada
tahap penelitian perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada penyusunan. Sekian dari pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Tarigan. Sebelumnya teman-teman saya sudah membahas bagian kajian pustaka dan landasan teori. Dan saya di sini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitiannya itu Pancasila itu sebagai suatu sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber nilai dari segala penjabaran norma baik, norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif atau menyeluruh, dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai Pancasila. Nah, sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut akan dijalankan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa, maupun negara. Maka nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi norma moral yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila ataupun tidak susila. Jadi, sila-sila Pancasila ini pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik meliputi norma moral maupun norma hukum yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Hasil temuan di lapangan dapat kita lihat dari maraknya remaja kita yang tidak lagi memperhatikan aspek implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Kita dapat melihat hal tersebut di berbagai pemberitaan baik di media cetak, elektronik, maupun media internet. Ada banyak contoh dari perilaku remaja yang tidak lagi menghargai jasa pahlawan hingga negaranya sendiri. Salah satu contohnya yaitu remaja yang mengacungkan jari tengah di depan foto Jenderal Sudirman, remaja yang menendang lambang Garuda, hingga sampai kasus duduk di atas patung pahlawan revolusi. Tentunya hal ini menjadi hal yang miris bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Pemuda yang harusnya sebagai generasi penerus bangsa tapi tidak lagi menghargai bangsanya sendiri. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah kerugian yang besar bagi kita ke depannya jika hal ini tidak segera kita perbaiki. Dalam mengulangi agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini, kita dapat melakukannya melalui perbaikan sistem pendidikan lewat mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kita semua mengetahui
bahwa di lembaga pendidikan, khususnya sekolah, hanya berfokus kepada kompetisi untuk mendapatkan nilai hingga melupakan aspek penting dalam hal pendidikan. Seharusnya di lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan kompetensi untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi harus mengajarkan budi pekerti dan kepribadian pelajar serta penghargaan terhadap prestasi. Nah, saya akan membahas di bagian pembahasan. Pendidikan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategi dalam menunjang kemajuan sebuah bangsa. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsanya. Karenanya, sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu memiliki tingkat dan bobot yang berbeda, namun tidak saling bertentangan. Pancasila ini yang merupakan substansi utuh atau kesatuan organik. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ideal, material, spiritual, dan nilai positif, dan juga nilai logis, estetika, etis, sosial, dan religius. Filsafat pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila, yaitu prinsip religiusitas, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaan, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan, dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis, serta perwujudan nilai-nilai keadilan yang semuanya harus terwujudkan melalui proses pendidikan yang bermartabat sebagai dicita-citakan Pancasila.